Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, marilah kajian itu kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak panjang-panjang pembukaannya ya Pak ya. Ya, berkahnya kita dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung kita lanjutkan kepada Ibu Ismiati ya. Ya Bu Ismiati, monggo dibaca Al-Qur'annya perlahan dengan dibaca yang benar. Supaya meskipun tidak diterangkan secara detail, kita sudah paham maksudnya. Monggo Bu. Iya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Ya. Terjemahan surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ismi ya sudah membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun yang mendengarkan setiap satu huruf mendapat 10 hasanah. Ya. Jadi Allah Ta'ala di sini menjelaskan sifat asli manusia itu gampang sambatan. Innal insana, sesungguhnya manusia itu khuliqa, diciptakan oleh Allah Ta'ala haluan, jaluan, ya, gampang sambatan, ya, keluh kesah, ya. Idza masalul khair saru, kalau tertimpa sedikit saja yang soro, saru itu soro, gitu, sesuatu yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan, sakit atau lainnya, jazuan, maka dia berkeluh kesah yang luar biasa. Seakan-akan dia itu orang yang paling menderita di antara semuanya ini. Itu sifat manusia memang begitu. Ya. Sifatnya diciptakan berkeluh kesah. Ya. Tidak ada orang yang aduh susah, apa duitku oke, tidak ada. Ya. Biasanya kalau kesah itu mesti sambat kepada orang lain, utangnya banyak, anaknya sedang ini, dan seterusnya. Padahal Allah Ta'ala itu sudah menakdirkan memberikan beban seseorang itu sesuai dengan tingkat kemampuan seorang itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan menimpakan mengenai beban itu kecuali orang itu memang mampu. Yang dipilih oleh Allah mendapatkan seperti itu. Maka harus hati-hati dalam masalah ini. Kita tidak boleh menyalahi sunatullah ini, ya. Wa idza masalul khairu, dan apabila dia mendapatkan kebaikan, tanahnya laku, mendapatkan pensiun, ya, langsung 1 M barangkali itu, ya, manuan, ya, mereka diam saja. Seperti manuk itu kalau saya mendapatkan sesuatu diam saja, ya, manuan, ya, mereka selalu menyembunyikan diri, ya, tidak mau menyatakan kepada orang lain, berarti kikir. Itu mencegah. Jadi supaya orang lain tidak ada yang datang hutang atau minta bantuan, ya, seperti itu sifat manusia. Jadi sifat asli manusia 2 hal itu. Nah, kalau ditimpa kebaikan, keburukan, dia sambat. Kalau dapat kebaikan, dia diam dan tidak mau peduli dengan orang-orang lain. Namun kata Allah Ta'ala, ilal musallin, kecuali orang yang sholat. Orang yang mengerjakan sholat karena sudah sering berhubungan dengan Allah, hatinya dilembutkan dan
diberikan oleh Allah rasa kasih sayang di dalam hatinya, maka tidaklah dia merasa tidak puas dengan pengaturan Allah, dia selalu puas dan selalu siap berbagi dengan orang lain. Ilal musholin alladzina hum, yaitu mereka itulah yang ala sholatim, terhadap sholat-sholat mereka, ya, daimun, senantiasa dikerjakan secara istiqomah. Dan 5 waktu dikerjakan tepat pada waktunya di awal waktu, berjamaah di masjid, dan seterusnya diawali dengan sholat-sholat sunnah, qobliyah, dan ba'diyah. Ya. Kemudian selalu dia mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi orang sholat itu ternyata dikecualikan dari orang yang buruk akhlaknya. Ya, tentunya orang yang sholat ini, Allah yang mengetahui dampak sholat itu. Ya. Maka inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar, itu di dalam surat Al-Ankabut 45 ini. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Pokoknya semua yang buruk dapat tercegah karena sholat. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh senantiasa ingat di dalam Allah, khususnya di dalam sholat, maka itu adalah perbuatan yang besar yang harus diusahakan setiap mukmin. Kalau sholat itu harus ingat kepada Allah, khusyuk dalam sholatnya. Ya, baik, sampai di sini kita sedikit saja, masih ada waktu sedikit. Saya sampaikan entah 3 atau 4 tanda-tanda husnul khotimah. Ya. Siapapun di antara kita pasti menginginkan akhir hidup yang baik. Artinya husnul khotimah itu orang yang tak kala hidup itu berakhir dengan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia masuk surga. Namanya husnul khotimah. Kalau dia berbuat terakhir di saat menjelang wafatnya atau di saat wafatnya itu mengerjakan perbuatan dimurkai oleh Allah, nih su'ul khotimah, buruk, ya, berakhir dengan keburukan. Kalau husnul khotimah berakhir dengan kebaikan. Dan husnul khotimah itu ditanggung, mereka pasti masuk surga, ya, karena sudah husnul khotimah. Di antaranya yang pertama adalah orang yang tatkala meninggal dunia bisa melafalkan kalimat sempurna la ilaha illallah. Apalagi kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah saja sudah mencukupi. Kata Nabi kita, man kana akhiru kalamihi, barang siapa ujung ucapannya sebelum meninggal dunia, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, dijamin masuk surga. Ini berarti husnul khotimah. Jadi begitu la ilaha illallah langsung meninggal dunia, ya, itu adalah husnul khotimah. Oleh karena itulah Nabi kita mengajarkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang yang mau mati itu dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Karena mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, itu lanjutannya hadis itu. Karena kalau yang terakhir keluar dari lidahnya, dari mulutnya itu la ilaha illallah, maka dijamin pasti masuk surga. Nah, kadang-kadang orang itu menyimpangkan, menyelewengkan hadis ini. Karena la ilaha illallah tauhid itu apa, persatuan katanya, ya. Orang yang persatuan itulah yang masuk surga. Ya, itu sudah jelas kalimatnya yang disampaikan oleh Nabi, la ilaha illallah, ya tidak ada ilah yang diibadahi, di tempat jadikan sandaran, dimohoni pertolongan kecuali Allah. Jadi tidak hanya diucapkan di mulut, ini tentu pencerminan dari akhlak kesehariannya, dia hanya bertauhid kepada Allah. Maka di saat mereka dicabut ruhnya, otomatis keluar dari lidahnya, dari mulutnya, yaitu la ilaha illallah. Dan oleh karena itulah orang yang menunggu orang yang sakaratul maut, mau meninggal dunia itu dibisikkan, diajarkan kalimat tauhid. La ilaha illallah, wa ibu atau bapak atau saudaraku siapa namanya, ucapkan la ilaha illallah. Selama masih ada kesadaran, ya, ada kesadaran tetap diajarkan. Tapi kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka jangan diajari apa-apa lagi, jangan diajak berbicara. Biarlah itu kalimat terakhir yang keluar dari lisannya la ilaha illallah. Tapi kalau kami nanti orang itu minta minum atau menanyakan di mana cucunya yang ini atau anaknya yang situ, ya, maka setelah bisa ucapkan lagi, ajari la ilaha illallah, sehingga yang terakhir ucapan adalah
La ilaha illallah. Dan itu akan mudah diucapkan bagi orang yang biasa berzikir, biasa kita hanya bersandar kepada Allah. Tauhidnya betul, tauhidnya sempurna, itu akan tercermin tatkala akan meninggal dunia. Itu ciri yang pertama. Ya. Ciri yang kedua. Ya. Cirinya yang kedua adalah meninggal dunia dengan mengalirkan keringat dari dahinya. Jadi kalau kita menyaksikan orang sakaratul maut, orang meninggal dunia, ternyata pada saat meninggal dunia, ya, itu ada keringatnya di keningnya, berarti dia husnul khotimah. Ya. Ini berdasarkan hadis Buraidah bin Al-Husayb, ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah berada di Khurasan. Lalu dia menjenguk salah seorang saudaranya yang sedang sakit, dan dia mendapatkan telah meninggal dunia dengan keringat keluar dari dahinya. Lantas dia berkata, Allahu Akbar, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ya, mautul mukmin, ya, bi urakil jabin, ya, kematian seorang mukmin itu ditandai dengan keringat di dahinya. Artinya orang mati itu ada tandanya. Kalau orang itu beriman, maka akan keluar keringat di dahinya. Itu diantara tanda-tanda orang yang beriman. Jadi siapa saja orang mukmin yang keluar keringat di dahinya, maka orang ulama sepakat dia adalah husnul khotimah karena keimanannya diakui oleh Allah Ta'ala. Namun, untuk memaknai hadis itu beberapa ulama berbeda pendapat. Ya. Yang pertama adalah mereka berpendapat, ya apa? Ya memang keluar keringatnya itu secara dohir begitu, ya kita maknai seperti itu. Ya. Yang kedua, bahwa itu menunjukkan beratnya kematian seseorang yang menghadapinya. Sehingga saking beratnya menghadapi kematian itu, maka sampai keluar keringatnya di dahinya. Ya. Untuk menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Jadi keluarkan keringat itu karena menderita sakit tatkala keluarnya roh, dicabut ruhnya ini, sehingga dengan sakit itulah Allah akan membersihkan dosanya. Maka ditandai dengan keringat di keningnya. Ada juga yang mengatakan bahwa itu merupakan kinayah atau ungkapan tentang kepayahan seorang mukmin dalam mencari sesuatu yang halal, ya, dan upayanya dalam menahan diri dengan puasa dan sholat. Jadi saking dia itu berusaha di dalam hidupnya itu berusaha mencari yang halal dan tetap mengerjakan puasa dan sholat. Ini sampai-sampai di akhir hidupnya ini dia ditandai dengan mengeluarkan keringat di dahinya. Ya. Hingga ia berjumpa dengan Allah Ta'ala, ya, dengan keringat di dahinya. Itu tatkala dicabut ruhnya. Nah, ini tanda yang kedua. Mungkin mudah-mudahan masih satu lagi. Yang ketiga, meninggal dunia pada malam Jumat atau siang hari Jumat. Jadi hari Jumat itu mulainya maghrib, matahari tenggelam, ya. Masuk malam Jumat itu sudah malam Jumat. Sampai siang matahari tenggelam lagi di sebelah barat, itu sudah ganti hari Sabtu. Jadi pergantiannya itu adalah pada matahari tenggelam. Kemudian mulainya adalah pada saat maghrib itu, ya, mulai maghrib sampai nanti matahari tenggelam itu waktu Jumat. Jadi barang siapa, ya, yang meninggal di hari Jumat atau siangnya hari Jumat, maka dia husnul khotimah menurut sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Dia berkata, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati." Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia di hari Jumat, au lailatal jum'ati, atau di malam hari Jumat, di hari Jumat, illa waqahullahu, kecuali Allah akan menyelamatkan fitnatal kubri, dari siksa kubur. Jadi orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, maka dia akan terselamatkan dari siksa kubur. Hanya saja hadis ini agak dipermasalahkan oleh ulama ahli hadis. Ya.
Ada yang mengatakan hadis itu dhaif, ya. Ada yang mengatakan hadis itu sahih, ya. Jadi itu tentunya tergantung bagaimana cara meneliti perawi-perawi hadis tersebut. Kenapa kok bisa dhaif dan sahih? Yang dhaif itu bukan nabi. Nabi itu kalau berbicara senantiasa sahih benar. Yang dhaif itu adalah rawinya yang meriwayatkan hadis itu, yang membawa berita atau wartawannya itulah yang didhaifkan itu. Karena orangnya pernah menipu, pernah berdusta, atau pernah memalsukan hadis, maka tatkala meriwayatkan hadis, itu sudah dianggap ya, semua hadis yang diriwayatkan adalah tidak diterima oleh ulama ahli hadis. Atau orang yang meriwayatkan hadis itu tidak diketahui lahirnya di mana, matinya di mana, gurunya siapa, ya. Karena tidak diketahui itu namanya majhul. Majhul itu tidak dikenal, perawinya tidak dikenal, maka hadis itu dihukumi dengan hadis yang dhaif. Jadi kita meskipun tidak mengerti seluk-beluk yang hebat itu paling tidak sedikit-sedikit ngerti hadis hasan, ngerti hadis sahih, ngerti hadis dhaif, ngerti hadis namanya hadis maudhu itu ngerti. Jadi yang maudhu atau yang palsu, yang lemah atau yang hasan, yang sahih itu bukan nabinya tapi perawinya, ya, yang membawa riwayat hadis itu. Baik, saya pikir sampai sini dulu, ya. Ya, nanti saya lanjutkan kepada berikutnya kalau masih ada kesempatan untuk menjelaskan ini. Karena memang semuanya penting, tadi yang dibicarakan juga cukup penting karena ini mencakup kehidupan kita, jangan sampai kita tertipu. Itu penting, ngaji itu tidak sekedar kita mengerti ini halal, ini haram, ini perintah wajib, itu sunnah, enggak. Tapi semua yang menyebabkan keselamatan kita dunia dan akhirat itu penting. Monggo Pak Agus, monggo silakan. Ye.